Jadi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah sendiri yang menciptakan kita sebagai penyembah Bapak Ibu ya. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah dengan kasih-Nya kembali mengangkat kita supaya kita punya kembali akses untuk terkonek dengan Tuhan Allah di dalam penyembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau bicara penyembah itu orangnya jelas ya. Lalu kemudian kalau bicara penyembahan itu aktivitas yang dilakukan orangnya. Jadi kita ini penyembah. Lalu aktivitas yang kita lakukan untuk menyembah kepada Tuhan itu disebut penyembahan, Bapak Ibu. Ya. Jadi menurut Timothy Keller, dia mengatakan penyembahan adalah sikap yang menghormati, mencintai, dan mengandalkan sesuatu yang kita anggap sebagai sumber utama dari kepuasan jiwa kita, keberhargaan diri kita, dan kepastian masa depan kita. Jadi setelah disimpulkan melalui beberapa pemahaman di dalam Alkitab, maka kemudian disimpulkan oleh Timothy Keller bahwa penyembahan adalah sikap kita kepada Tuhan. Sikap apa itu? Sikap menghormati Dia. Karena kita menghormati Dia, kita menyembah Dia. Ya. Jadi ada sikap menghormati, dan di dalam menghormati itu ada mencintai, ada rasa cinta kepada Tuhan. Ya, ini apa namanya? Penyembahan ya. Jadi aktivitas yang kita lakukan itu didasari atau digerakkan oleh rasa hormat. Jadi bentuknya itu ibadah kan macam-macam, Bapak Ibu Saudara ya. GBI, metodis, itu punya cara masing-masing ya. Tapi intinya ke sini, Bapak Ibu. Ya, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, menyembah, melakukan penyembahan, aktivitas penyembahan itu, pasti harus ada sikap yang menghormati. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kalau nggak ada sikap ini, maka aktivitas penyembahan kita tidak akan berkenan, Bapak Ibu Saudara. Menghormati, mencintai, ada rasa cinta, gitu ya. Maka orang kalau ada rasa cinta, dia akan memberi yang terbaik, gitu ya. Dan mengandalkan sesuatu, mengandalkan Dia. Ya, sesuatu yang kita anggap sebagai sumber utama dari kepuasan jiwa, mengandalkan Dia. Bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa Dia, ya. Inilah penyembahan itu ya. Jadi kita memberi diri untuk mengagungkan Dia dan mengharapkan kepada Dia, mengandalkan Dia. Ya, ada firman Tuhan kan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Mengandalkan Dia sebagai sumber utama bahwa jiwa kita ini tidak bisa dipuaskan oleh apapun kecuali oleh Tuhan itu sendiri sebagai oknum yang kita sembah, Saudara. Ada keberhargaan diri kita ya, kita ini punya nilai di hadapan Tuhan dan kepastian masa depan kita. Jadi tidak hanya kita berpikir untuk dunia ini saja, tetapi dunia yang akan datang gitu ya, yang kita belum tahu, tapi dalam penyembahan ini kita berserah kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada dua aspek penyembahan bagi penyembah. Bagi kita sebagai penyembah, ada dua aspek yang perlu kita perhatikan. Yang satu, itu adalah bicara kemasan. Apa itu kemasan? Kemasan adalah hal-hal yang langsung bisa dinikmati oleh panca indera kita. Ya, begitu kita ibadah, gitu kita dengar lagunya enak, telinga dengar enak ya. Itu kemasan, Bapak Saudara ya. Kita dengar enak itu kemasan ya. Lalu perilakunya ya, kita lihat ada orang menyanyi dengan ekspresi gitu ya, itu lihat dinikmati panca indera. Pokoknya apa yang bisa dinikmati oleh panca indera itu kemasan ya. Kalau teman-teman di beberapa gereja berkata kepada saya, kita itu di gereja itu harus menampilkan yang terbaik karena itu seperti jualan gitu ya. Kalau orang datang tidak datang melihat tidak menarik, tidak menjual apa yang kita pertontonkan, maka orang tidak akan datang lagi gitu ya kalau bicara jualan, Saudara ya. Nah, itulah kemasan gitu ya. Kemasan itu menarik. Kemasan itu panca indera yang menikmati, Bapak Saudara. Ya, tetapi jangan lupa ada aspek yang kedua, Bapak Saudara. Isi ya atau esensi. Sikap internal penyembah, Bapak Saudara. Jadi mungkin situasinya nggak nyaman, tetapi isi di dalam kita tetap bisa ya, kita tetap bisa memberikan penyembahan yang terbaik. Ya, kita sebagai penyembah kita
memberi dari dalam ya internal sendiri, ada satu pemahaman dan penghayatan kita saat kita menyembah pada Tuhan. Ya, jadi sikap kita di dalam sebagai penyembah itu penting, Bapak Saudara. Esensinya di situ, Bapak Saudara. Ya, karena kalau kita tidak punya isi yang sesungguhnya, yaitu sikap kita yang menyembah tadi, ya rasa hormat tadi ya, sikap dari dalam diri kita ketika kita memahami datang kepada Tuhan, pemahaman ini membawa kita tahu kita sedang berhadapan dengan Tuhan, kita menghormati Dia, kita datang dengan penuh cinta, kita mengandalkan Dia, kita menaruh masa depan kepadanya, kita mengandalkan Dia satu-satunya yang memegang kendali dalam hidup kita, kita menghayati, itu dari dalam ya. Jadi dari kemasan, dari eksternal, dari luar, Bapak Saudara, tapi yang kedua adalah dari isi esensi dari dalam diri kita sendiri sebagai penyembah. Ada dua aspek ini. Dua-duanya bagaimana? Penting tidak? Ya, dua-duanya penting. Tetapi mari kita lihat bersama di sini, Bapak Saudara. Dua aspek penyembahan bagi penyembah, kemasan, ibadah memang penting, tetapi esensi adalah aspek yang terpenting. Bapak Saudara ya, kemasan itu ibadah memang penting ya, tapi esensi adalah aspek yang terpenting, Bapak Saudara. Ya. Kalau kita hanya bicara kemasan, Bapak Saudara, ya, maka kita akan membiarkan jemaat datang atau gereja itu sebagai tempat untuk kita mempertontonkan saja. Kita bisa sewa orang-orang yang ahli di bidang musik, di bidang singer, di bidang worship, gitu ya, untuk boleh melayani di gereja kita. Kita bayar sekali tampil berapa, ya, supaya kemasannya bagus, Bapak Saudara ya. Kalau kita mau mementingkan itu, maka itu yang akan terjadi, Bapak Saudara. Ya, sehingga ketika orang datang menarik, tapi orang itu tidak merasakan sendiri bagaimana arti melayani, Bapak Saudara. Tanpa esensi, maka kemasan ibadah yang bagus sekalipun tidak akan menyenangkan Tuhan. Nah, ini yang menarik, Bapak Saudara. Ya, tanpa esensi. Ya, makanya gereja-gereja seperti kita, Bapak Saudara, walaupun mungkin maaf ya, kadang masih belajar suara masih belajar nyanyi gitu ya, tapi kita beri kesempatan untuk melayani, Saudara, walaupun sebetulnya kita juga harus pengkaderan. Tapi yang lebih penting di sini bagaimana orang mengalami esensinya secara pribadi sebagai penyembah itu, mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan, mengalami itu yang dibangun. Walaupun sebenarnya kemasan penting, tetapi yang lebih penting bagaimana esensi, Saudara. Makanya walaupun orang mungkin main musiknya masih kurang-kurang, kita beri kesempatan. Kenapa? Disitulah hati itu bicara. Sudah. Disitulah hati Tuhan lihat, dan Tuhan berkenan dengan orang yang datang dengan esensi yang benar. Sudah. Ya, dibandingkan datang dengan kemasan saja yang baik, tapi esensinya nggak ada. Ya, misalnya melayani bagus. Begitu waktunya khotbah mereka turun di luar, di belakang, ya tidak ikut dengerin khotbah misalnya. Di belakang, lalu mereka di belakang ada minum bir, lalu begitu selesai khotbah dikontak lagi masuk, main musik lagi, ya Bapak Saudara, walaupun mungkin kemasannya bagus, tapi esensi yang ada di hati tidak benar, maka itu menjadi sia-sia ya. Tanpa esensi, maka kemasan ibadah yang bagus sekalipun tidak akan menyenangkan Tuhan. Hanya menyenangkan manusia, panca indera saja, Bapak Saudara. Ya, kalau bisa sih dua-duanya ya. Kemasannya bagus, menarik, lalu isinya, orang-orangnya, penyembahnya juga betul datang dengan hati yang menyembah kepada Tuhan, itu akan lebih bagus sekali. Bapak Ibu Saudara, penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran tadi, saya mengikuti kelas pemuritan ini, dan saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sudah lama sekali saya ikut itu ya, dan baru kesempatan ini saya ingin bagikan. Penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran itu paling tidak harus punya 6 kategori nilai yang ada di dalamnya. Pertama, sah melalui karya Kristus. Nah, nanti kita bahas. 2, eksklusif untuk kemuliaan Bapa. Ya, jadi waktu kita datang menyembah itu untuk kemuliaan siapa? Ya, kalau untuk kemuliaan pendeta salah. Kalau untuk kemuliaan diri sendiri apalagi? Ya, untuk kemuliaan orang lain jangan. Hanya untuk kemuliaan Bapa. Dan yang ketiga, jangan lupa, di dalam roh, berarti mengandalkan Roh Kudus, Saudara. Di dalam roh. Jadi, bicaranya bukan hanya bicara duniawi, yang kelihatan, tapi juga ada sesuatu yang tidak kelihatan, yang hadir, yaitu Allah sendiri di dalam Roh Kudus. Ya. Berdasarkan firman Tuhan. Awali dengan hati, hidup sebagai penyembah. Saya uraikan satu-satu dengan cepat, Bapak Saudara. Yang pertama adalah sah melalui karya Kristus.
Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bapak Saudara, penyembahan kita kepada Tuhan sebagai manusia berdosa tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Dan penyembahan kita pasti tidak benar. Karena orang yang jatuh dalam dosa itu mati. Ya, ketika engkau memakannya, engkau akan mati. Inilah yang dimaksudkan mati itu, Bapak Saudara ya. Mati berarti tidak hidup, mati berarti tidak bisa bergerak, mati berarti tidak terkonek, terputus hubungan dengan Tuhan Allah. Dan ketika kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus, kita hidup. Ya, kita hidup. Ya, dihidupkan kembali di dalam kematian Yesus Kristus. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi melalui karya Kristus, kita dihidupkan kembali, terkonek, dan penyembahan kita sah. Ya, melalui karya Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu Bapak Saudara. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, saya sungguh bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena akses ini deal, sudah sah. Ya, penyembah yang benar adalah penyembah yang sah melalui karya Kristus. Begitu Bapak Saudara. Lalu berikutnya, yang kedua, sudah eksklusif untuk kemuliaan Bapa. Wahyu 4 ayat 11 berkata, ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu jadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi eksklusif penyembahan kita kalau datang kepada Tuhan ya. Ya walaupun kadang ada manusia mengecewakan, membuat kita tidak bisa datang menyembah dengan baik, Saudara ya. Mari kita belajar melatih diri kita. Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, datang ke gereja, datang beribadah, menyembah kepada Tuhan, sungguh-sungguh itu semua untuk kemuliaan Bapa. Ya, untuk kemuliaan Tuhan. Eksklusif. Betul-betul ini milik Bapa, kemuliaan ini ya. Ya, kemuliaan ini milik Bapa ya. Kalau misalnya saya melayani, nggak ada yang memuji, nggak masalah, Saudara ya. Kenapa? Untuk kemuliaan Bapa, bukan untuk kemuliaan saya, Saudara ya. Kalaupun ada yang muji juga nggak masalah ya. Yang penting kita ingat bahwa pujian itu hanya untuk kemuliaan Bapa. Kalaupun kita dipuji, biarlah Bapa yang dipermuliakan di dalam pujian itu, Bapak. Ya, yang ketiga, Bapak Saudara yang dikasih, mengandalkan Roh Kudus. Filipi 3 ayat 3, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah di dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi, Bapak Saudara, yang tidak kelihatan, Roh Allah yang ada di dalam kita, ketika kita percaya, maka roh itu menjadikan tubuh ini baitnya, Bapak Saudara. Maka ketika kita menyembah, hendaknya kita mengetahui di dalam diri kita ada Roh Kudus dan kita mau mengandalkan Dia. Ya, kalau kita mau menyembah, datang kepada Tuhan, kita sudah siapkan segala sesuatunya, tinggal berikutnya kita andalkan Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus. Kita andalkan Roh Kudus. Artinya di dalam doa kita berserah, meminta Tuhan yang menolong kita, ya, untuk bisa menyembah dengan baik, ya, untuk bisa memberi kepekaan di dalam roh kita, ya, karena ketika kita tidak mampu berdoa, sebetulnya roh juga menolong kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ya, itulah Bapak Saudara kita bersyukurnya karena kita punya Roh Kudus, ya, mengandalkan Roh Kudus, andalkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, ya, kita beribadah oleh Roh Allah, kalau nggak ada Roh Allah, peribadatan kita nggak benar, Bapak Saudara ya, karena kita percaya Roh Allah boleh tinggal di dalam kita. Sehingga ketika kita menyembah Dia, kita menyembah di dalam Roh yang telah menghidupkan kita. Jadi lucu kalau kita mengaku percaya, sementara kita datang beribadah, kita tidak mengandalkan Roh Kudus, Saudara ya. Berikutnya, Bapak Saudara, berdasarkan firman Tuhan. Yes, 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Saudara, apapun yang dilakukan dalam peribadatan penyembahan kita, kalau itu tidak sesuai dengan firman, maka pasti tidak benar, Bapak Saudara. Ya, jadi semuanya harus didasarkan oleh firman Tuhan, Bapak Saudara. Bagaimana firman Tuhan berbicara, itulah menjadi dasar untuk kita menyusun liturgi, menyusun cara kita datang menyembah kepada Tuhan. Memang
diberi kebebasan. Makanya setiap gereja, denominasi punya cara berbeda-beda, Bapak Saudara. Tetapi tidak masalah. Yang penting semuanya didasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi penyembahan yang kita lakukan oleh karena kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Berikutnya, awali dengan hati, Saudara. Ya, Mazmur 57 ayat 7 sampai 8. Hatiku siap, ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermasmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan pajak. Bapak Saudara, seringkali saya coba bagikan berita, gitu ya, karena sekarang ini banyak berita. Saya coba mengisi setiap Jumat atau Sabtu, memberitahu warta, lalu kemudian mengatakan mari bersiap, Bapak Saudara. Saya ingin mengajak kita sebetulnya memulai penyembahan kita jauh sebelum kita datang menyembah Tuhan. Ya, kita sudah siapkan diri, saya akan beribadah. Saya sudah meniatkan diri untuk datang beribadah minggu besok. Saya sudah meniatkan diri untuk datang kepada Tuhan, walaupun mungkin ada halangan yang coba membawa saya untuk menyimpang, untuk tidak datang, untuk tidak beribadah, walaupun di rumah, ya, Bapak Saudara. Tetapi saya dengan menyiapkan hati, maka sikap ini akan membawa sebuah cara peribadatan yang benar di hadapan Tuhan. Awali dengan hati. Hatiku siap, ya, hatiku siap. Jadi perlu concern, perlu siapkan hati, ya. Walaupun Bapak Saudara, saya tidak melarang kalau Bapak Saudara sedang beribadah, lalu kemudian merasa tidak tahan, lalu ke belakang, ke toilet, gitu ya Bapak Saudara ya. Tapi alangkah baiknya sebelum ibadah itu dilakukan. Jadi selama ibadah kita concern duduk, berdiri, menyanyi, membaca Alkitab, lalu dengar khotbah dan selesai kita akhiri dengan baik tanpa beranjak sedikit pun di hadapan Tuhan yang kita sembah, Bapak Saudara. Karena sering-sering membayangkan, Bapak Saudara, ya, Tuhan di depan kita sedang kita agungkan, tiba-tiba Tuhan lagi serius melihat penyembahan kita, tiba-tiba kita keluar ke belakang gitu ya. Tuhan bisa bingung, Bapak Saudara, melihatnya ya. Makanya kalau kita awali dengan hati, niatkan saya mau beribadah kepada Tuhan. Apapun yang coba menghalangi, mengganggu, saya akan bereskan dulu. Ya, belum berangkat gereja, kalau saudara onsite datang, ya bisa matikan kompor, pastikan pintu terkunci ketika berangkat sehingga pikiran Bapak Ibu sudah bisa tenang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Hati yang siap untuk beribadah akan sangat menolong Bapak Ibu Saudara memiliki kualitas penyembahan yang baik di hadapan Tuhan Allah. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, hiduplah sebagai penyembah. Bapak Ibu Saudara, penyembahan kita bukan saat kita datang ke gereja saja, Bapak Ibu Saudara. Tapi hidup kita ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Ya, hidup sebagai penyembah, Bapak Saudara ya. Makanya kadang miris ketika orang berkata, ketika misalnya saya berdiri di depan berkhotbah atau memimpin pujian, lalu orang berkata, aduh, Boksu itu munafik, begitu ya. Kenapa? Karena kemungkinan besar orang melihat dalam hidup saya ada kemunafikan, Bapak Saudara. Tidak seperti yang dikhotbahkan. Sehingga ketika saya berkhotbah, misalnya ada orang berkata, aku nggak mau dengar karena hamba Tuhan ini munafik sekali. Maka itu, Bapak Saudara, penyembahan yang benar itu bukan saat datang ke gereja waktunya ibadah saja menyembah. Tapi sebetulnya penyembahan yang benar sebagai penyembah adalah hidup ini adalah penyembahan. Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi, Bapak Saudara, khususnya apalagi pelayan-pelayan, Bapak Saudara ya, saya rindu sebetulnya ada training-training kita buat sebagai pelayan ya, Bapak Saudara ya. Kalau punya kerinduan, kita buat pemuritan. Memang kita khususnya pelayan, Bapak Saudara ya. Kalau kita tidak sesuai sebagai penyembah, kadang itu menjadi halangan untuk kita melayani dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Saudara, hidup sebagai penyembah itu penting sekali. Hidup kita, Bapak Saudara, penting sekali. Jadi bukan saja waktu kita di gereja angkat tangan haleluya, lalu kemudian pulang gereja kita pakai tangan yang sama untuk haleluya, untuk memukul seseorang, memukul keluarga kita, sehingga haleluya terjadi di sana. Itu Bapak Saudara ya, sehingga saya simpulkan menyembah dalam roh dan kebenaran itu
dapat disimpulkan dengan kata sembah, S-nya itu adalah sah melalui karya Kristus. Ya, tanpa Kristus tak bisa. Ya. Lalu yang kedua, ingat eksklusif untuk kemuliaan Bapa. Ya. Kalaupun orang tidak puji kita, tidak masalah. Kita bukan cari pujian. Ya, ketika datang ke gereja, ketika menyembah Tuhan. Yang ketiga, mengandalkan Roh Kudus. Ya, kita berdoa, kita minta supaya Tuhan tolong kita. Keempat, berdasarkan firman Tuhan. Ya. Yang kelima, awali dengan hati. Ya, siapkan hati selalu ketika datang menyembah kepada Tuhan. Bahkan yang keenam, jadikanlah hidup kita adalah sebagai penyembah, saudara. Jadi apapun yang kita lakukan, itu semua sungguh berkenan kepada Tuhan. Jadi sembah, saudara ya. Sah melalui karya Kristus, eksklusif untuk kemuliaan Bapa, mengandalkan Roh Kudus, berdasarkan firman Tuhan, awali dengan hati, hidup sebagai penyembah. Disingkat sembah. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi Bapak dan Saudara, hingga ke depan kualitas peribadatan kita, penyembahan kita, walaupun mungkin Bapak Saudara hanya di rumah, di depan laptop, di depan HP, tetapi Bapak Saudara punya kualitas penyembahan yang benar di hadapan Allah. Karena sampai hari ini, Tuhan masih mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Minta kesediaan Ibu Pendeta Esther untuk berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena anugerah Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati setiap kami yang telah mendengar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan setiap kami. Dan kami semuanya menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa malam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa kita ya. Yang pertama kita akan berdoa Bapak Ibu untuk kehidupan jemaat ya Bapak Ibu Saudara ya. Sangat penting kita sebagai gereja mendoakan seluruh domba-domba yang Tuhan percayakan untuk boleh digembalakan. Kita doakan ya, kalau saya mendoakan secara pribadi ya, ditambah dengan Bapak Ibu Saudara memberikan dukungan dalam doa, kiranya harapan kita seluruh jemaat ada dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Pertama kita doakan untuk kesehatan ya Bapak Saudara, penting sekali dalam kondisi ini. Saya sendiri terus berjuang Bapak Saudara, turun naik kesehatan ya, terus mengusahakan, terus menjaga supaya kita tetap sehat ya. Kita terus berdoa. Lalu juga berdoa untuk ekonomi ya, pekerjaan, usaha, karena pandemi ini betul-betul menggoyang sendi-sendi perekonomian semua orang Bapak Saudara ya. Mari kita dalam situasi ini mendoakan saudara-saudara kita yang kurang beruntung untuk tetap dalam berkat Tuhan. Pendidikan anak-anak kita sebentar lagi akan kenaikan kelas, juga kelulusan ya. Lalu juga doakan anak-anak muda kita yang sedang mencari pekerjaan atau orang tua yang sedang mencari pekerjaan atau membuka usaha baru. Lalu kemudian ibu-ibu yang sedang mengandung ya, yang merindukan keturunan, kita doakan semu cita ya, sedang mengandung, sebentar lagi akan melahirkan. Lalu kita berdoa juga untuk pertumbuhan iman jemaat ya, Bapak Saudara. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur malam hari ini boleh disatukan dalam persekutuan doa ini. Dan kami percaya akses kami untuk sampai kepada Bapa telah sah di dalam korban karya Kristus yang telah menebus kami. Dan saat ini kami percaya, kami memohon dengan satu akses yang telah dihubungkan dengan Bapa di sorga. Maka kami minta perlindungan berkat bagi jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan digembalakan di gereja ini. Kau memberkati kesehatan mereka, kau memberkati tubuh mereka, kau memberkati metabolisme tubuh yang sedang sakit supaya bisa mengalahkan virus sakit penyakit dalam nama Yesus. Kami percaya sakit penyakit mungkin menghampiri, menginfeksi, tetapi kami percaya dalam nama Yesus disembuhkan. Kita doakan Tuhan perekonomian jemaat Tuhan. Ada mereka-mereka yang kurang beruntung, kami berdoa kiranya Tuhan menolong, melawan, hingga paling tidak kebutuhan pokok mereka terpenuhi di masa-masa pandemi ini. Sehingga mereka tetap bisa berdiri dan mengandalkan Tuhan. Dan mereka tetap bisa hidup, melanjutkan aktivitas, melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan. Tuhan tolong pekerjaan yang sedang diusahakan, usaha yang sedang ditempuh,
mengampuni, Tuhan kiranya melawat. Bahkan di tengah situasi ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang juga harus menyesuaikan diri dengan cara bersekolah, cara berpendidikan. Ya Tuhan, tolong supaya mereka tetap pertumbuhan iman jemaat kecerdasan yang baik, Tuhan, sehingga boleh siap menghadapi masa depan yang semakin kompleks dengan dunia yang semakin berkembang dalam dunia digital semakin kuat, bukan hanya siap. Tolong Bapak, siapkan generasi Tuhan, kami rindu juga berdoa Tuhan, jemaat yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang menggumuli bagaimana mereka mendapatkan satu posisi yang tepat untuk profesi mereka. Ya Tuhan, tolong buka jalan mereka semua Tuhan. Juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung semucita, yang sebentar lagi akan melahirkan. Tuhan tolong kesehatannya, Tuhan tolong nanti prosesnya, dan juga semua kondisi yang ada supaya tepat pada waktunya Tuhan akan menolong dan tidak pernah terlambat. Demikian juga ibu yang merindukan keturunan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan jamah, Tuhan tolong mereka. Bahkan saat ini kami juga teringat anak Ibu Susi yang baru dilahirkan, yang demam beberapa waktu yang lalu, puji Tuhan akan semakin membaik. Kami terus berdoa untuk kesehatannya supaya Tuhan tolong. Kami terus menyerahkan pertumbuhan iman jemaat Tuhan di dalam situasi ini agar terus bisa mengandalkan Tuhan, untuk terus bisa tidak melupakan Tuhan, dan selalu ada Tuhan yang mereka teriaki minta tolong di dalam kehidupannya. Tolong iman mereka boleh selalu bertumbuh melalui situasi ini, sehingga mereka melihat betapa Tuhan adalah pribadi yang patut untuk terus diikuti dan disembah. Terima kasih ya Bapak, yang menyerahkan sepenuhnya jemaat-Mu, domba-domba-Mu yang Tuhan percayakan untuk hamba-Mu gembalakan di tempat ini. Tuhan tolong untuk mereka semua ada dalam perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa Bapak Ibu untuk ibadah kita ya. Masih konsen jam 10 ya. Kita siapkan online di Facebook dan juga siaran ulang di YouTube-nya. Tuhan kiranya tolong peribadatan kita doakan juga ibadah pemuda kita ya, setiap Sabtu, ibadah remaja Minggu pukul 8, ibadah sekolah Minggu juga ya, sudah berjalan normal, kita doakan. Bahkan kita juga doakan Bapak Ibu Saudara ya, kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam situasi ini, kebutuhan operasional gereja kita ya, berapapun Tuhan percayakan biarlah bisa dikelola dengan baik, sehingga apa yang bisa dihemat, bisa kita hemat, dan apa yang harus diperjuangkan, kita perjuangkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami terus hanya mengandalkan Kau Tuhan dalam peribadatan kami. Di tengah situasi pandemi di mana banyak orang mulai meninggalkan Tuhan dengan tidak beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan tolong mereka supaya dimanapun mereka bisa terkonek dengan Tuhan senantiasa. Tuhan berkati peribadatan kami jam 10. Mereka yang hadir biarlah tetap dalam kondisi baik dan sehat. Demikian yang beribadah di rumah, Tuhan juga berikan konsentrasi yang baik. Bahkan Roh-Mu yang kudus menyatukan kami dalam atmosfer peribadatan kami dalam waktu yang sama. Tuhan berkati pelayan-pelayan. Urapi hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman. Urapan itu juga lah yang akan membawa setiap hamba Tuhan boleh dipakai dengan luar biasa menyampaikan setiap pesan Tuhan bagi seluruh umat Tuhan. Kami mendoakan Bapak ibadah pemuda kami rindu generasi kami juga bertumbuh luar biasa. Mereka boleh terus berkembang di dalam setiap pemahaman mereka akan kebenaran Tuhan. Demikian juga peribadatan remaja kami setiap minggu pukul 8. Tuhan juga tolong supaya anak-anak kami juga boleh berkonsentrasi untuk boleh ikut peribadatan ini. Juga doakan untuk ibadah anak di hari Minggu. Tuhan juga tolong mereka dalam masa-masa yang rentan ini mereka tetap bisa beribadah dengan tetap konsisten dengan protokol kesehatan. Tuhan tolong ya Bapak, khususnya operasional gereja. Kami tahu dan percaya hidup kami hanya untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga banyak menolong di waktu-waktu yang lalu. Kami percaya juga di waktu ke depan Tuhan juga tolong. Kami mau percaya bahwa Tuhanlah Allah yang selalu menyediakan dan mencukupkan bagi kebutuhan operasional gereja ini. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk kita terus doakan pembangunan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah. Kadang kita tidak tahu apa rencana Tuhan, punya sudah tinggal kirim dan dipasang dan sudah selesai, tetapi kita tidak tahu rencana Tuhan bagi kita. Kita percaya rencana Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Mari kita terus doakan pembangunan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan terus pembangunan gereja ini. Kami percaya waktu yang tidak singkat sudah berjalan 9 tahun kurang lebih dari diterbitkannya
izin membangun sampai hari ini, Tuhan meniup kiranya yang kami tunggu terus dan kami akan tidak segera melepaskan tangan kami, tidak menolong melepaskan gereja ini. Oh, yang memberkati terus apapun memasangkan fondasi, demikian dinding ke atas dan atap, bahkan sekarang sedang dalam masa-masa finishing. Tuhan kiranya tolong untuk semua yang sedang dikerjakan dan pertolongan berikan Tuhan kemudahan-kemudahan. Tuhan tolong dana yang masih dibutuhkan dan juga dana yang masih diperlukan, donatur yang terus setia, kiranya Tuhan terus berkati sehingga mereka juga terus bisa memberikan dukungan bagi pembangunan gereja itu. Juga berdoa untuk panitia, secara khusus Tuhan kami percaya pembangunan ini bagi Tuhan sangat mudah. Tapi di balik semuanya Tuhan sedang membentuk kami dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, dalam perjalanan menuju berkat Tuhan. Oleh karena itu Bapa, dalam perjalanan ini biarlah kami terus dilatih, terus mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati panitia, Tuhan berkati baik panitia di sini maupun yang di Jakarta, supaya kami terus bisa melihat bahwa hanya mengandalkan Tuhan saja kami boleh mengerjakan segala sesuatu. Dan berharap pada semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami terus serahkan, biarlah kami semua boleh terus bisa setia menyelesaikan pembangunan gereja ini. Itu doa kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita juga terus doakan Indonesia Bapak Ibu Saudara ya. Kita bersyukur sudah dibuat itu ya, apa namanya, Ibu Kota Nusantara ya. Dan kita doakan Bapak Ibu agar pemerintahan ini yang masih 2 tahun lagi tersisa kalau tidak salah ya, supaya bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik sehingga meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi masa depan generasi kita. Mari kita doakan Indonesia, Kalimantan Barat, ya khususnya Pontianak di mana kita tinggal, di lingkungan di mana kita tinggal, kita juga doakan supaya Tuhan selalu menjaga dan memberikan keamanan di tengah-tengah situasi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami juga mendoakan pada malam hari ini ya Bapak, menyerahkan sepenuhnya Indonesia ke dalam tangan. Kami percaya melalui Presiden Jokowi direncanakan, dirancangkan pembangunan, baik pembangunan mental maupun pembangunan fisik, biar semua dikerjakan dengan baik, dan dalam masa pemerintahan yang tersisa ini, beliau boleh menyelesaikan pembangunan dengan baik, dan semuanya boleh diteruskan dan diwariskan kepada generasi kami ke depan. Tuhan berkati dalam penanganan pandemi, dalam penanganan ekonomi, kelangkaan beberapa barang, ya Tuhan tolong supaya bisa diatasi dengan baik. Bahkan negara-negara yang juga sedang bergumul dalam situasi ini, kami berdoa Tuhan berkati Singapura, berkati Malaysia, berkati negara-negara yang lain juga dimanapun dan di belahan dunia manapun, mereka juga ada dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk Kalimantan Barat, dalam kasih Tuhan di mana kami tinggal. Tuhan berkati kota ini, berikan damai sejahtera, keamanan, kenyamanan, bahkan lingkungan di mana kami tinggal, di mana situasi pandemi membawa perekonomian mereka sempat sehingga tidak terjadi kegaduhan yang berlebihan. Banyak orang kesulitan, tetapi Tuhan kiranya tolong agar tindak kejahatan boleh diatasi di dalam situasi ini. Berdoa lingkungan kami tetap aman, lingkungan kami tetap baik, dan lingkungan gereja Indonesia tetap aman dalam dari nama orang-orang yang punya niat jahat. Tuhan kiranya tolong. Terima kasih Bapak. Di doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau didoakan, boleh disampaikan supaya saya ketikkan dan kita doakan bersama. Kita doakan mamanya Ibu Santai, Bapak Ibu ya, yang masih dirawat di rumah sakit ya. Doakan Monita, Bu Su, yang batuk-batuk selalu, Bu Su. Masih ya. Warga lah, Bu. Pak. Ya. Terima kasih. Keluarga Bu Penny ya. Yang lain. Kesehatan lah Bosu, semuanya kesehatan. Ya, kesehatannya. Ya. Ada berapa orang kita 17 ini ya. Ya, data yang lain. Apalagi? Tidak ada ya.
Pak Hendra Kosong. Gunawan mungkin mau punya anak lagi. Apa itu Bok Su minta doakan untuk kesehatan keluarga aja sih. Ya Pak Edi ya. Dan juga apa tuh Bok Su untuk apa tuh supaya pimpin dia kan apa tuh mau lanjut kuliah. Doakan supaya bisa tercapai lah Bok Su, dan juga kami sih berharap dia bisa kuliah di Pontianak aja sih. Haleluya. Ini tergantung nih doanya bapaknya atau anaknya yang didengar nih. Nanti lihat perkenan Tuhan ya, di mana aja nanti Tuhan tolong ya. Harapan orang Ya, Bok Su. anak ya. Oke. Ya, ada lagi. Ada Boksu. Ya. Doakan keluarga Pak Asong kesehatannya. Iya, Pak Asongnya. Pemulihan. Ya. Terima kasih betul. Ya. Ya. Lagi kalian ya. Kita saling mendoakan ya. Untuk saya, ya Tuhan pasti mendengar doa kita malam hari. Adakah lagi? Ya, tidak ada ya. Yuk kita doakan bagian ini ya Bapak Ibu ya. Kita doakan Mama Ibu Santa yang masih dalam rumah sakit, keluarga Ibu Penny Rezeki, Monita khususnya masih batuk, kesehatan Ibu Rosmani keluarga, Pak Edi kesehatan keluarga dan juga anaknya Pimpin yang akan kuliah ya di mana saja ya, kerinduan orang tua di Pontianak kita doakan. Lalu kemudian kesehatan keluarga Pak Asong ya, pemulihan keluarga ya, kemarin sakit semua jadi kita doakan supaya pulih ya. Yuk kita doakan Bapak Ibu. Bapak, kami kembali datang kepadamu memohonkan doa Pada malam hari ini kami berdoa untuk orang saudara-saudara kami yang bergumul dan menyampaikan dalam pokok doa malam hari ini. Kami doakan Mama Ibu Santa, Mama yang sedang terbaring di rumah sakit beberapa waktu yang lalu. Tuhan, kami tahu dan percaya bahwa Engkaulah Allah yang menolong, sehingga melalui dokter boleh dirawat dan akhirnya nanti akan sembuh di dalam nama Yesus. Berdoa keluarga Bu Penny, bagi semua yang masih ada batuk-batuk, Tuhan kiranya tolong. Seringkali kami khawatir karena pandemi belum berakhir, Tuhan kiranya terus menjaga dan melindungi. Demikian kami berdoa untuk kesehatan Ibu Rosmani, keluarga, beberapa waktu yang lalu sudah sakit, yang akan melanjutkan Tuhan studi sudah sehat dan pemulihan boleh terjadi, terus terjadi Tuhan. Memilih jurusan Keluarga Ibu Rosmani tetap aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak mereka, cucu, mantu, semua dalam lindungan Tuhan. Kita doakan Pak Edi, kesehatan keluarga, mamanya, dan juga semua anak-anaknya. Tuhan berkati kesehatannya sehingga mereka semua sehat Tuhan. Pemulihan Tuhan sempurna. untuk Kesehatan pimpin yang akan kuliah, Tuhan kiranya menolong ya, kemanapun akan kuliah. Kerinduan Pak Edi akan kuliah di Pontianak saja, kiranya Tuhan memberi yang terbaik bagi pendidikan anaknya. Juga serahkan kesehatan Pak Asong dalam pemulihan, karena beberapa waktu yang lalu juga sakit semua di rumah. Tuhan kiranya sudah tolong dan sekarang pemulihan kesehatan boleh terjadi. Tuhan lawat keluarga ini, Tuhan tolong berikan semangat kembali sehingga mereka boleh kembali pulih, sehat semuanya. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerukan dan membawa doa bagi saudara-saudara kami yang malam hari ini boleh bergabung dalam persekutuan doa di dalam Zoom ini. Tuhan berkati Ibu Rosmani, Tuhan berkati keluarga Pak Edi, Tuhan berkati Bapak Syukur, kesehatannya, bahkan Ibu Nur juga kesehatannya, Tuhan berkati anak muda kami Stephen, sehingga ia juga boleh bertumbuh dan terus aktif dalam persekutuan doa ini. Juga doakan Pak Hendra dan Ibu Oni, Tuhan berkati keluarga ini Bapak, baru bergabung tetapi luar biasa semangat dan terus semangat kiranya. Tuhan juga berkati Nicholas Utasoid yang sedang menempuh pendidikan kedokteran di Pontianak. Tuhan berkati, ia akan berhasil di masa depannya. Demikian kami doakan Ibu Acen, pergumulan-pergumulan yang ia hadapi mungkin tidak disampaikan, kau mengetahuinya ya Bapak, kau selalu datang dan menolong bagi keluarga ini. Demikian kami mendoakan keluarga Bapak Maranatha Saragi, Tuhan terus pelihara jaga keluarga ini, terus berkati dimanapun mereka
berada dan beraktivitas. Tuhanlah yang terus memberikan yang terbaik bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi kesehatan mereka. Demikian juga keluarga SGM, keluarga Bapak Junedi, kami serahkan dalam tangan-Mu. Beberapa waktu yang lalu juga mengalami pergumulan-pergumulan, Tuhan kiranya tidak tidur. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan peduli, sehingga tepat pada waktunya Tuhan akan memulihkan keluarga ini dan terus memberkatinya. Demikian kami serahkan keluarga Pak Asong, terus dalam pemulihan. Ibu Penny juga terus dalam pemulihan. Ibu Dorin, kami juga doakan Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan terus berikan proteksi bagi keluarga ini dalam situasi pandemi ini. Tuhan juga berkati Ibu Peti di dalam aktivitasnya, berhubungan dengan banyak orang. Tuhan kiranya terus melindungi dan menjagai sehingga tetap aman dalam kondisi kesehatan. Demikian juga dengan Florentina, Neta, Tuhan berkati, kiranya masa depannya selalu ada di tangan Tuhan. Begitu indah rancangan-Mu, luar biasa. Demikian Boksu Heriwanto, Tuhanlah yang memberkati kehidupan pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati ia yang sebentar lagi akan mendapatkan keturunan yang kedua. Tuhan berkati prosesnya, berkati semuanya. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami. Menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita meminta berkat dan menerimanya dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih Tuhan memberkati kepada kita semua. Mungkin kita boleh saling sapa satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan berkati semua ya. Malam, Bosu. Ya, malam. Boleh buka mic-nya, silakan menyapa. Malam, Bosu. Wah, ini Stephen ini malam di gereja, ini di atas nih ya. Itulah. Tuhan ya. Malam, Bosu. Ya, malam. Malam semua. Selamat malam Bosu semuanya. Ya, malam Pak Hendra, malam Pak Aduran, Bapak Ibu. Malam. Ya, Bu Betty, malam Bu. Oke, Olivia. Thanks. Ya, Terima ya, kasih. oke. Ya, Lorenita, Neta, aduh, luar biasa. Berkati. Keluar duluan ya. Makasih Bosu semuanya. Oke, silakan. Amin. Ya. Oke, Tuhan berkati. Siapa ini? Excel, Lepin. Iya, Lepin giginya hilang ya. halo Ibu. Lepin, adiknya mana Lepin? Ini adiknya nih. Adik yang cewek mana? Adik yang cewek. Belum. Masih belum diantar ya sama Tuhan ya. Iya. Oke, Tuhan berkati ya. Aku tutup ya sampai hari Minggu ya. Ya. Oke, God bless. Sama. Ya.